Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wad dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa badaghi fima atakallahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadits an Abi Dzar al-Ghifari radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi isatal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Rawahu Ahmad wa rawahu Tirmidzi. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulul karim wa ala dzalika minasyahidin. Ma'asyiral hadirin wa zumratul mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, pertama-tama marilah kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Utamanya nikmat iman yang insyaallah dengannya membuat hidup kita semakin nyaman. Kemudian nikmat Islam yang insyaallah dengannya membuat hidup kita semakin tentram. Dan tentunya nikmat sehat wal afiat yang dengannya insyaallah dapat kita maksimalkan dalam rangka taat. Dan tentu nikmat beribadah dan juga nikmat berjamaah yang mudah-mudahan di dalamnya senantiasa mendatangkan berkah. Tentunya kita berharap agar seluruh rangkaian aktivitas kita, baik yang telah, sedang, ataupun akan kita laksanakan, senantiasa menjadi rangkaian ibadah yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kelak kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tentunya sholawat dan salam marilah kita sama-sama sanjung dan sajikan keharibaan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di hari Jumat ini marilah kita sama-sama memperbanyak sholawat dengan melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Patut kita sanjungkan kepada beliau salawat dan salam karena beliau adalah Nabi yang diutusnya menjadi rahmat bagi seluruh alam, Nabi yang telah berjuang dengan jiwa dan raganya demi tegaknya Islam, Nabi yang rasa syukurnya diejawantahkan dalam bentuk ibadah dan juga beristighfar, baik itu siang ataupun malam. Tentunya sholawat dan salam yang kita sanjungkan kepada beliau pun mudah-mudahan juga dapat terus mengalir lestari kepada seluruh keluarganya, seluruh sahabatnya, dan juga para pengikutnya yang istiqomahkan sunnahnya hingga yaumil qiyamah. Dan tentu kita berharap lantaran ataupun wasilah sholawat dan salam yang kita sanjungkan kepada beliau juga dapat memudahkan kita semua untuk dicintai, dikenali, dan disayangi, serta dimudahkan untuk mendapatkan syafaat dari baginda kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam fid din wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wa zumratul mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Tentu sudah menjadi rukun dan juga syarat bahwa setiap khutbah Jumat di dalamnya harus terkandung nasihat takwa. Untuk itu, pada kesempatan yang berbahagia ini pula lah izinkan kami untuk menyampaikan nasihat takwa yang kami tujukan untuk diri sendiri dan juga para jamaah sekalian tentunya.
Marilah kita sama-sama meningkatkan keimanan dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, dan juga meninggalkan larangan-larangan Allah dan Rasul-Nya tanpa tapi, tanpa nanti, tanpa banyak alasan dan tanpa banyak pertanyaan. Karena insya Allah dengan ketakwaan yang terus istiqomah kita perjuangkan, istiqomah kita genggam sampai dengan akhir hayat kita, insya Allah akan mendatangkan kebahagiaan dan juga keselamatan fid din wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wa zumratul mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Perlu kita sadari bahwa pada hakikatnya hidup kita di dunia ini bagaikan sedang mengejar dan juga sedang dikejar. Mengejar apa-apa yang belum pasti kita dapatkan dan sedang dikejar oleh sesuatu yang pasti Allah datangkan, yaitu kematian. Untuk itu pantaslah kemudian jika Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada kita semua dalam sebuah ayat yang sangat luar biasa, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-197 Allah Subhanahu wa taala berfirman dan memerintahkan kepada kita semua agar kita memiliki bekal. Patut kita sadari bahwa tadi sudah kita sampaikan, pada hakikatnya hidup kita ini sedang mengejar dan juga dikejar. Mengejar angan-angan, mengejar sesuatu yang belum tentu Allah datangkan, baik itu cita-cita, keinginan dan sebagainya. Maka pada hakikatnya hidup kita ini sedang berpacu dengan kematian. Apakah kita akan sampai pada cita-cita yang kita citakan, atau kemudian justru kematian yang akan terlebih dahulu sampai kepada kita. Maka ayat ini seharusnya menjadi pengingat untuk kita semua untuk berbekal. Tidak apa-apa kemudian kita mengejar urusan dunia, akan tetapi di saat kita sedang mengejar dunia, pastikan kita juga sedang mempersiapkan bekal kita untuk akhirat kita. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekalah, dan sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Jika tadi kita sampaikan bahwa takwa itu adalah mengoptimalkan atau memaksimalkan potensi yang ada pada diri kita itu untuk senantiasa tunduk dan patuh terhadap apapun bentuk perintah Allah Subhanahu wa taala, dan juga semaksimal mungkin kita menjauhi apapun bentuk larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Baik itu yang termaktub dalam Al-Quran, baik itu yang termaktub dalam hadis, baik itu yang termaktub dalam ijma ataupun qiyas. Yang mana dengan ketakwaan itu sudah disampaikan bahwa dengan takwa itu merupakan jalan keselamatan. Kita sering mendengar kalau terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala itu, kalau enggak tapi pasti nanti sajalah kalau saya sudah ini dan itu, tapi kan saya masih banyak dosa, tapi kan saya masih ini dan itu. Kalau tidak itu pasti banyak alasannya saya masih belum siap, saya masih belum ini dan itu, dan juga banyak pertanyaan, kenapa saya harus sholat, kenapa saya harus takwa dan sebagainya. Padahal seharusnya jika kita merunut dari Nabi Adam sampai dengan Nabi kita Nabi Muhammad SAW terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, mereka semua sami'na wa ata'na. Dan kita lihat dengan ketakwaan yang ada pada diri mereka harusnya menjadi teladan untuk kita semua, bahwa jika kita menginginkan kemuliaan fid din wad dunya wal akhirah, maka sudah barang tentu kita pastikan diri kita termasuk menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan definisi daripada takwa itu adalah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala tanpa nanti dan juga tanpa banyak alasan. Jadi terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala itu sami'na wa ata'na.
Lalu alasan kenapa sih sebenarnya kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Jika tadi kita sudah sampaikan bahwa takwa itu bekal utama kita. Takwa itu macamnya banyak. Jika bisa kita rumuskan, takwa itu adalah kolaborasi antara iman dan juga amal soleh. Iman plus amal soleh sama dengan takwa. Jadi untuk menjadi orang yang bertakwa, pastikan diri kita harus menjadi orang yang beriman dan juga beramal soleh. Iman dan amal soleh itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Iman tanpa amal soleh percuma. Begitu juga dengan amal soleh tanpa iman tertolak. Maka pastikan jika kita mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mau tidak mau, suka tidak suka, rela tidak rela, kita harus mengerjakan apapun bentuk perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga meninggalkan apapun bentuk larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dulu para nabi meyakini bahwa di setiap perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala itu pasti ada kebaikan, pasti ada kebahagiaan, pasti ada keselamatan, maka hari ini pun tidak jauh berbeda. Harusnya kita menyadari bahwa di setiap perintah Allah Subhanahu wa taala tentu ada kebahagiaan, ada keselamatan bagi setiap hambanya yang kemudian mau tunduk dan patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Bukan sebaliknya, dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala justru Allah akan mencelakakan kita. Bahkan ketika kita diuji sekalipun itu seolah-olah kita menghilangkan nikmat Allah yang begitu banyak. Dan jangan mengira setelah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala kita akan terbebas dari yang namanya ujian. Justru orang-orang yang bertakwa itu ujiannya sangat berat, sangat banyak. Bahkan semua nabi melewati ujian-ujian itu. Ada yang diuji dengan harta, ada yang diuji dengan kemiskinan, ada yang diuji dengan wanita, ada yang diuji dengan kekuasaan, ada yang diuji dengan ketampanan, dan lain sebagainya. Tetapi di setiap ujian yang Allah berikan itu, kita lihat tidak ada satupun yang mencelakakan umat-umat Nabi terdahulu, kecuali orang-orang yang kemudian durhaka terhadap nabinya. Maka pantaslah jika hari ini kemudian kita mengingat kembali ayat-ayat yang telah Allah berikan kepada kita, yang Allah sampaikan kepada kita melalui Al-Quran. Wa tazawwadu fa inna khairaz-zadit taqwa. Berbekallah kita, berbekallah kalian semua dengan bekal yang teramat sangat baik, yaitu takwa. Dan di ujung ayatnya sangat luar biasa, wattaquni ya ulil albab, dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Disebutkan secara eksplisit dan terang-terangan, bukan lagi eksplisit tapi terang-terangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disampaikan bahwa wattaquni ya ulil albab, bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang memiliki akal sehat. Berarti orang-orang yang bertakwa itu harus mampu mengoptimalkan panca inderanya dan aktivitasnya dalam rangka tunduk dan patuh dan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena disebutkan secara terang-terangan oleh Allah Subhanahu wa taala, wattaquni ya ulil albab. Jika dalam ayat lain disebutkan apa ulil albab itu? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Jadi disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan siapa orang yang memiliki akal sehat, yaitu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala ketika dia berdiri, ketika dia duduk, dan ketika dia berbaring. Untuk apa? Berpikir, memikirkan apa-apa yang Allah ciptakan. Berpikir tentang bagaimana kemudian bahwa alam ini memberikan kebermanfaatan. Kemudian dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia mampu berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Bahwa sungguh tidak ada ciptaanmu yang sia-sia. Maha suci Engkau ya Allah. Kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dihindarkan dari siksa api neraka. Ayat ini menjelaskan sejelas-jelasnya bahwa untuk beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu butuh akal sehat.
Dan untuk mendapatkan akal sehat itu dengan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Caranya bagaimana? Melihat alam semesta ini, melihat ciptaan-ciptaannya. Maka pantas sekali lagi jika kemudian Allah menyebutkan fattaquni, bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang memiliki akal sehat. Jadi kalau kita hari ini mengaku punya akal sehat tapi kemudian tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya perlu dipertanyakan apakah kita benar-benar memiliki akal sehat. Padahal ayat ini sangat gamblang. Alladzina yadhkurunallaha wa qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Jadi pastikan apapun yang kemudian Allah berikan kepada kita, apapun bentuk karunia-Nya, kemudian kita pergunakan dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan benefit daripada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Tolak ayat 2 sampai dengan 5. Jaminan bagi orang-orang yang mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu diberikan jalan keluar atas masalah-masalahnya. Diberikan jalan keluar atas masalah-masalahnya. Itu hanya dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lagi? Akan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka. Kemudian dicukupi segala kebutuhannya. Lalu dihapus dosa kesalahannya dan dimudahkan segala urusannya, serta diberikan pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala dan dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi agar kita semangat menjadi orang yang bertakwa, kita harus mengingat bahwa jaminan bagi orang yang bertakwa itu dimudahkan segala urusannya. Kemudian akan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Caranya bagaimana? Kita tidak perlu tahu caranya bagaimana. Yang penting baikkan saja prasangka kita, baikkan saja niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Maha menyampaikan niat baik seseorang itu dengan caranya yang tidak perlu kita tahu. Jadi cukup niat baik dan juga berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan jalan keluar dari permasalahan-permasalahan kita. Kemudian diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka, dicukupi kebutuhan-kebutuhan kita, lalu diberikan kemudahan-kemudahan dalam urusan-urusannya, serta dihapuskan dosa kesalahannya dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita ingat, selain benefit itu, ciri-ciri orang yang bertakwa itu ada pada 4 huruf daripada takwa itu sendiri, yaitu ta, qaf, waw, dan juga ya. Jadi orang yang mengaku bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama itu tawadhu. Dia mampu merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan mampu merendahkan hatinya di hadapan sesama manusia. Karena dia menyadari apapun yang dia miliki saat ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan kata lain, dia tidak mudah merendahkan orang lain. Karena sadar bahwa yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang paling bertakwa. Dan dia sangat sadar bahwa dia tidak boleh angkuh, karena setiap kita punya jatah untuk jatuh. Dan tidak sombong, karena barangkali suatu saat kita butuh ditolong. Dan tidak pula mentang-mentang, karena kita tidak pernah tahu bagaimana nasib seseorang. Jadi pastikan kalau kita mengaku menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita punya sifat ini. Yang pertama tawadhu. Bukan tahu warna duit. Tawadhu itu adalah merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan merendahkan hati kita di hadapan sesama manusia. Bukan sebaliknya, kadang-kadang kita justru tinggi hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan justru merendahkan diri kita di hadapan sesama manusia. Itu bukan karakter daripada orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian huruf yang kedua adalah qaf, qanaah. Qanaah itu senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala apapun bentuk pemberiannya, sedikit banyak pemberiannya, dia merasa cukup. Bukan sebaliknya, justru serakah, seolah-olah semuanya ingin dimiliki. Itu kebalikan daripada qanaah.
Qanaah itu dengan kata lain atau dengan arti lain, merasa kalau orang lain diluaskan itu bukan berarti dimuliakan, dan jika disempitkan itu bukan berarti dia sedang dihinakan. Tapi luas dan sempitnya suatu keadaan itu bagian daripada ujian yang Allah berikan untuk membuktikan seberapa jauh kita perlu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan qanaah itu dalam kata lain atau dengan arti lain adalah dia itu bersyukur, atau bersyukur itu menjadi cara bagi dia untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia berdoa itu sebagai bukti bahwa dia menuhankan Allah Subhanahu wa taala, menuhankan Tuhannya. Karena hari ini sering kita salah artikan bahwa berdoa itu memaksa Allah Subhanahu wa taala untuk menuruti apa maunya kita, bukan sebaliknya. Berdoa itu sebenarnya sebagai bukti bahwa kita adalah makhluk yang lemah, yang butuh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang bertakwa itu karakter yang kedua adalah dia qanaah, menerima apapun yang kemudian Allah berikan kepadanya dengan rasa puas. Kemudian yang ketiga yaitu waro. Waro itu menjauhkan dirinya dari murka Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan dirinya dari dosa-dosa yang kemudian mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dosa-dosa itulah yang kemudian dapat menghambat rezekinya. Maka pastikan kalau kita mengaku bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita memiliki sifat waro, menjaga diri kita dari hal-hal yang kemudian membuat Allah murka kepada kita. Atau dengan kata lain, jika ingin hidup kita tentram, maka jauhkan diri kita dari yang haram. Kemudian karakter yang terakhir adalah yaitu yakin. Dia tetap yakin dan percaya apapun kondisinya. Karena hidup ini hanya antara sabar dan juga syukur. Sabar tanpa tepi dan syukur tanpa tapi. Sabar itu juga menjadi bagian dari jalan keluar, dan syukur dia menyadari bahwa nikmat Allah tiap harinya tidak pernah libur. Maka pastikan jika kita mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menjadi pribadi yang tawadu, kemudian qanaah, kemudian waro, dan juga yang terakhir kita menjadi hamba Allah yang yakin terhadap apapun yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan Allah golongkan kita semua menjadi hambanya yang senantiasa bertakwa agar kita memperoleh bahagia fid din wad dunya wal akhirah. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi ayati wa dhil hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin kulli sahabati Rasulillahi asma'in. Allahumma ighfiril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat wa ya kafil muhimmat wa ya dafi'al balayat wa ya syafi'al amrad. Rabbana auzi'na nazkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa na'mala salihan tarda wa adkhilna bi rahmatika fi 'ibadika salihin. Rabbana la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa faradtah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa syafaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Qimis shalah.